Ya terlepas apa saudara kenal atau tidak. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Bagaimana? Saudara kenal dengan Harun Masiku? Sama sekali tidak. Ya terlepas apa saudara kenal atau lihat tidak. Mukanya, fisik juga tidak pernah, hanya fotonya. Tidak siapa. Ini saya orang Kristen, Pak. Ya. Pak Menteri tidak kenal Masiku? Tidak tahu Masiku? Tahu bahwa dia ada caleg dari partai yang sama dengan Pak Menteri? Sebelumnya tidak tahu? Berani sumpah? Berani sumpah? Berani coba sumpah lagi. Tadi kan Pak Menteri bilang saya ini orang begini, Kristen. Pak. Jangan Saya bawa sesudah Tuhan tahu. Tidak. Kita tidak pernah rapatkan di DPP. Tadi kan ngomong soal itu. Ya. Oke. Jangan bohong lah. Oke. Jangan bohong Pak Menteri. Ini tidak tahu saya. Tidak pernah, karena itu urusan administrasi di tingkat kesenan. Saudara kenal dengan Harun Masiku? Namanya mengapa? Jadi ada dua hal. Benar. Kapasitas saya sebagai ketua DPP. Bang ya. Ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK DPP, SK, biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai ketua DPP, ya sebagai ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya. Kemudian Masiku saja. Berapa pertanyaan tadi Pak diajukan oleh? Ya itu kan didikan di mana apa, kemudian mengapa timbul surat tersebut. Ya saya jelasin sebagai ketua DPP. Sebagai menteri kemarin ada info soal di Indonesia atau masih di luar negeri Pak? Kan itu dia masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Keluar tanggal 7, masuk tanggal 6. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Dan belakangan keluar pencekalan. Itu aja, nggak ada. Paling turunan-turunan yang memfollow up. Betulnya kan udah selesai lama karena banyak demo. Nggak bisa keluar kita. Pak, ya. Dalam pertanyaan itu sempat ada pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tahun berapa dan bulan apa ya Pak? Ya 2020. Ya. Oke? Hujan. Kader-kader Banteng satu-satu diperiksa KPK, guys. Mungkin saja bakal dikerangkeng. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, guys, di follow dulu ya, agar berita tentang Pak Prabowo tidak tertinggal, kawan. Mantap, guys. Satu lagi yang kena imbas dari perkara korupsi
penyuapan Harun Masiku, kader Banteng, yaitu Pak Yasona Lauli, mantan Menteri Hukum dan HAM. Ini kader Banteng ini guys. Ya, rupanya KPK mencium bau busuk yang membantu pelarian Harun Masiku ini guys. Yang membantu penyuapan Harun Masiku ini. Mungkin ada banyak pihak yang terlibat kawan. Gimana? Komen yang setuju ya. Komen yang setuju kalau kasus ini dituntaskan. Kasus ini diselesaikan. Agar korupsi-korupsi, tikus-tikus nakal di Indonesia musnah dan punah kawan. Yuk tinggalkan jejak. Follow, komen, dan share guys. Manyala anak-anak jenderal. Sehingga sampai dengan saat ini 4 tahun berlalu, namun Harun Masiku belum tertangkap. Saudara, kasus Harun Masiku kembali mencuat setelah tanggal 18 Desember 2024 KPK memanggil mantan Menkumham Yasona Lauli untuk diperiksa terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Lalu bagaimana sebetulnya awal mula kasus Harun Masiku ini muncul sehingga sampai dengan saat ini 4 tahun berlalu namun Harun Masiku belum tertangkap oleh KPK. Hal ini berawal sejak tanggal 8 Januari 2020. Pada saat itu KPK menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa orang lainnya. Sejumlah nama ditangkap. Setidaknya ada 8 orang, kemudian 4 orang diantaranya jadi tersangka, termasuk salah satunya adalah Harun Masiku. Tetapi Harun Masiku berhasil menghilang terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan. Kemudian di tanggal 6 Januari, kita mundur 2 hari sebelumnya, 6 Januari 2020 Harun Masiku terpantau meninggalkan tanah air, meninggalkan Indonesia menuju Singapura, tapi kembali lagi, sudah pulang ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020. Sempat terlihat di sekitar PT IKA, untuk Harun Masiku ini, tetapi pada saat itu diduga upaya penangkapan ini ada upaya penghalangan dari pihak tertentu. Itu masih sebatas dugaan. Sehingga pada tanggal 29 Januari 2020 KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan. Setahun berlalu, tepatnya pada tanggal 30 Juli 2021, Harun Masiku dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional atau Red Notice, tetapi upaya ini masih belum membuahkan hasil apapun karena Harun Masiku belum tertangkap. Pada bulan Agustus 2023, Kadifhub Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti membantah bahwa atau meyakinkan publik bahwa Harun Masiku ini masih berada di tanah air. Hal ini berdasarkan data perlintasan atau data traffic keluar masuk orang ke Indonesia atau keluar Indonesia atau masuk ke Indonesia. Dari data itu sekali lagi Kadifhub Inter Irjen Pol Krisnamurti bilang bahwa Harun Masiku ini masih di Indonesia dan membantah bahwa Harun Masiku ini berada di Kamboja. Tetapi ia juga membuka kemungkinan, membuka peluang bisa saja Harun Masiku ini keluar negeri setelah mengubah identitas dan juga melewati jalur yang tidak resmi atau jalur ilegal begitu. Kemudian tanggal 6 Desember 2024 atau beberapa hari yang lalu ya, KPK kembali merilis daftar buron terhadap Harun Masiku ini, tetapi kali ini dilengkapi dengan 4 foto yang berbeda. Jadi ini ada sedikit peremajaan data yang dilakukan oleh pihak KPK dan di situ juga dilampirkan ciri-ciri yang ada atau yang melekat di dalam Harun Masiku. Setidaknya sampai dengan saat ini yang kita pantau sudah ada 2 nama elit PDI Perjuangan yang diperiksa KPK terhadap kasus Harun Masiku. Yang pertama adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang diperiksa KPK pada bulan Juni 2024 dan yang terbaru adalah Yasona Lauli, kader PDI Perjuangan yang juga merupakan mantan Menkumham. Nah, kita nantikan apakah pemeriksaan Yasona Lauli mantan Menkumham oleh anggota dan juga pimpinan KPK yang baru membuahkan hasil. Artinya Harun Masiku bisa ditangkap setelah pemeriksaan Yasona Lauli. Kita nantikan.